Shalom, mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan, membawa hati untuk menyembah dan meninggikan Tuhan kita yang hidup. Karena kita percaya dimanapun kita ada, Dia Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas hidup kami, Kau sungguh baik buat setiap kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh Engkau, oh Yesusku. Segenap jiwaku memuja-Mu, Kau besar, Kau besar.
segenap hatiku memujimu. Sungguh besar, oh Yesusku, segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang selalu datang menyertai. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih atas segala kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, selalu Kau pelihara hidup kami dengan kebaikan lepas kebaikan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh Kau baik atas hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan atas kami. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang dikasih Tuhan, mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan baca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ada sebuah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya, yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Saudara, hari ini bahwa setiap kita ini adalah murid-muridnya Kristus. Kalau kita hari ini bisa mengenal Kristus, saya percaya itu karena ada orang-orang yang peduli kepada kita. Ada orang-orang yang mengabarkan kabar sukacita kepada setiap kita. Sehingga setiap kita pun yang percaya kepada Yesus itu ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan murid daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kriteria murid yang benar. Seorang murid yang akhirnya dapat juga membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, sehingga ketika dia berkata kepada Yesus, orang percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka juga dijadikan menjadi seorang murid. Coba kita lihat bersama-sama Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, ada dua hal yang menjadi penekanan daripada ayat ini. Yang pertama adalah mendengar seperti seorang murid. Mengapa saya balik dulu dari bagian terakhir, mendengar seperti seorang murid? Ya. Kriteria murid yang pertama adalah memiliki telinga yang tajam untuk mendengar perkataan Tuhan. Salah satu ciri seorang murid yang baik adalah mau mendengar apa yang guru perkatakan. Seorang murid yang baik, dia mau mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Orang yang mau mendengar itu adalah artinya orang itu memiliki perhatian yang khusus, yang tertuju kepada gurunya, saudara. Dan ketika seorang murid mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, ketika seorang murid mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka saya percaya apa yang nanti akan dilakukan, apa yang nanti akan dikerjakan, itu pasti sesuai dengan tuntunan daripada apa yang diperkatakan oleh gurunya. Ketika seorang murid mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan gurunya, maka hal-hal yang akan dia kerjakan pasti sesuatu yang benar. Langkah demi langkah, sesuai dengan apa yang dituntun oleh gurunya. Ketika orang itu mendengar dengan sungguh-sungguh, saya percaya orang itu akan mengerti apa yang menjadi tujuan daripada gurunya. Apa yang disampaikan oleh gurunya. Orang yang mau mendengar artinya seseorang itu mau belajar dan terus belajar mengenai apa yang gurunya mau. Dan saya percaya ketika orang itu mau mendengar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menangkap, dia akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau hari-hari ini setiap kita orang yang percaya menyandingkan telinga kita kepada perkataan Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu dapat membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang semakin baik tentunya yang akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan dengan baik-baik apa yang diperkatakan oleh Tuhan, saya percaya hidup kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Lalu ciri murid yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, di luaran sana banyak orang yang sedang mengalami letih lesu, berbeban berat dengan begitu banyaknya permasalahan kehidupan, permasalahan keluarga, permasalahan perekonomian, permasalahan studi, pekerjaan, ya, permasalahan pergaulan. Itu menjadi, dan hal itu hari-hari banyak terjadi bagi banyak orang.
Dan ketika perkataan kita perkataan yang benar, maka apa yang kita perkatakan itu dapat membuat orang lain hidupnya dipulihkan. Saya percaya ketika tadi kita mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan, maka apa yang kita perkatakan tentunya pasti juga keluar daripada apa yang kita dengarkan, yaitu firman Tuhan. Dan orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, hidupnya akan mengalami terobosan. Hidupnya akan mengalami pemulihan. Yang letih lesu berbeban berat, mereka akan dipulihkan oleh perkataan firman Tuhan. Seorang murid yang benar, pasti dia akan menjaga perkataannya. Dia pasti akan memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa saudara. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik menggembirakan yang mendengarkan. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sudah jadi apel emas diwadahi di pinggan perak. Artinya apa? Perkataan yang keluar tepat pada waktunya itu benar-benar akan membawa sebuah pemulihan. Ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau hari-hari ini perkataan kita adalah perkataan seorang murid, saya percaya apa yang keluar dari lidah dan mulut kita adalah semata-mata mengalir dari apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan yang hidup. Saya percaya firman Tuhan yang hidup akan menghidupkan banyak orang ketika kita perkatakan. 2 kriteria murid sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, memiliki pendengaran yang mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki lidah atau perkataan yang benar. Amin saudara. Mari bawa hati kita sepanjang hari ini, bawa hidup kita sepanjang hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang mau mendengar dan memperkatakan firman Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan atas kami. Pagi ini kami sudah belajar untuk kami memiliki pendengaran dan perkataan yang benar, mendengarkan akan firman Tuhan dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini apa yang keluar dari dalam mulut kami itu semata-mata perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Allah Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk kami boleh memiliki perkataan yang benar. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini adalah hari yang luar biasa, karena kami ada dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.